Wali Songo dan perannya dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sejarah Wali Songo. Wali artinya adalah wakil, sedangkan Songo berarti 9 dalam bahasa Jawa. Wali Songo dapat diartikan sebagai 9 wakil atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Wali Songo memiliki arti 9 orang yang telah mencapai tingkat wali. Para Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya, yaitu dengan memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam. Contohnya adalah wayang, tembaga, tembang Jawa, gamelan, serta upacara adat yang digabungkan dengan ajaran dan makna Islam. Metode dakwah yang lembut, damai, dan tanpa unsur paksaan tersebut membuat masyarakat Jawa bisa menerima kehadiran Wali Songo dan ajaran Islam secara sukarela. Sejarah Wali Songo dalam menyebarkan Islam. 1. Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Bersama adiknya Sayyid Ali Murtado, ia datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443. Nama Ampel diambil dari daerah bernama Ampel Denta, daerah Hawa yang dihadiahkan Raja Majapahit kepadanya. Di tempat ini Sunan Ampel menyebarkan agama Islam dengan mulai mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia wafat pada tahun 1491 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. 2. Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Makdum Ibrahim. Ia adalah anak dari Sunan Ampel dan cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Mulanya ia berdakwah di Kediri, yang kala itu penduduknya banyak beragama Hindu. Kemudian ia menetap di desa Bonang Lasem, Jawa Tengah. Sunan Bonang kemudian mendirikan pesantren yang dikenal sebagai Watu Layar. Ia wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban sebelah barat Masjid Agung. 3. Sunan Derajat. Raden Hoshim merupakan nama asli dari Sunan Derajat yang kemudian mendapat gelar menjadi Raden Syaifuddin. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan juga saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat berdakwah di sebuah desa bernama Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Nama desa ini kemudian dijadikan sebagai sebutan Sunan Derajat. Semasa menyebarkan agama Islam, ia mendirikan musola atau surau yang dimanfaatkan sebagai tempat berdakwah. 4. Sunan Giri. Sunan Giri adalah pendiri kerajaan Giri Kedaton. Ia memiliki nama asli Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Meskipun berada di Gresik, tetapi pengaruh ajaran Islam dari Sunan Giri bisa sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Maluku. Sunan Giri juga memiliki nama panggilan selain Raden Ainul Yakin, di antaranya Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samudro. 5. Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Daerah yang ditujunya adalah Desa Sembalo, desa yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Sunan Gresik meninggal pada tahun 1419 usai membangun pondok yang digunakan sebagai tempat belajar agama di Leran. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Ia berdakwah di daerah Cirebon, mendirikan kerajaan dan melepaskan diri dari pengaruh Pajajaran. Hal ini membuat Sunan Gunung Jati menjadi Wali Songo yang memiliki kedudukan sebagai raja. 7. Sunan Kalijaga. Tokoh Wali Songo berikutnya adalah Sunan Kalijaga yang lahir pada tahun 1401. Nama kecilnya adalah Jaka Said dan sering disebut sebagai Raden Mas Said. Wilayah tempat berdakwahnya tidak terbatas, sebab ia adalah seorang mubalik keliling. Namun semasa hidup ia lama menetap di Kadilangu, Demak. Sunan Kalijaga diperkirakan hidup lebih dari 100 tahun. Ia juga memiliki peran penting dalam pembangunan Masjid Agung Demak. 8. Sunan Kudus. Lahir, besar, dan meninggal di kota Kudus, membuat Ja'far Shadiq disebut sebagai Sunan Kudus. Ia berdakwah
di tengah masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha. Hal itu membuatnya menerapkan strategi dakwah dengan menghargai adat istiadat yang lama dianut warga sekitar. Salah satunya membangun masjid dengan bentuk menyerupai candi milik umat Hindu. Pada 1550, Sunan Kudus meninggal saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. 9. Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama kecil yakni Raden Patowo. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia memiliki daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Muria menyebarkannya melalui para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Adapun nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, sekitar 18 km ke utara Kudus. 1. 9 orang wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, yaitu Wali Songo. 2. Wali Songo artinya adalah Wali Sembilan. 3. Siapa nama asli dari Sunan Gresik? Nama asli dari Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. 4. Wali Songo yang mempunyai julukan Raden Paku adalah Sunan Giri. 5. Wali Songo yang berdakwah di Cirebon, Jawa Barat, yaitu Sunan Gunung Jati. Kesimpulannya, Wali Songo mulai hadir di abad ke-0-15, tepatnya ketika Sunan Gresik mendirikan majelis dakwah pada 1404. Wali bukanlah nama, melainkan sebutan julukan yang mengandung perlambangan suatu dewan para wali. Angka 9 sebelum Islam berkembang dianggap angka keramat. Peran Wali Songo dan ulama sengaja untuk berdakwah, mengajar, dan mendirikan pesantren. Melalui pendidikan, proses penyebaran Islam lebih cepat dan berhasil. Datang utusan dari berbagai daerah untuk belajar di sekolah atau pesantren di Pulau Jawa. Setelah selesai pendidikannya, mereka kembali ke daerah asal atau daerah lain untuk menyebarkan agama Islam. Contoh, seperti yang dilakukan oleh pesantren Sunan Derajat yang masih aktif hingga hari ini. Pesantren itu telah melahirkan banyak pendakwah yang menyebarkan Islam ke berbagai pelosok bahkan Jawa Nusantara. Peran ulama dan para wali sangat penting dalam proses penyebaran Islam, terutama di lingkungan pedalaman yang masih menganut kepercayaan lama sehingga dapat memeluk agama Islam. Mereka menggunakan kebudayaan kesenian untuk berdakwah, seperti wayang dan macapat yang telah ada lebih dulu. Agama Islam yang semakin besar dengan kehadiran Kerajaan Demak juga tidak lepas dari peran Wali Songo. Wali Songo saat itu berperan sebagai penasihat. Setelah Majapahit runtuh, Kesultanan Demak pun melebarkan kekuasaannya hingga ke Cirebon dan Banten. Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten di Jawa Barat didirikan oleh Sunan Gunung Jati.